Halo, gue Satria Jamus Nusantoro dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Kenalin, nama gue Lina dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Salam kenal. Hai, kenalin, nama gue Farah Bintang. Kalian bisa panggil gue Bibin. Gue dari Ilmu Komunikasi Angkatan 21. Gue Muhammad Fikri, biasa panggilnya Fikri, itu gue dari Ilkom 21. Gue biasanya main Instagram itu kurang lebih 30 menit ya, setengah jam, tapi itu pagi, siang, sore, malam gitu. Sebenarnya fleksibel sih, karena kalau misalnya gue lagi free, lagi gabut itu kayak secara nggak sadar buka-buka IG. Cuman kalau dikira-kira sehari itu bisa spend time kurang lebih 3 jam. Gue sih biasanya buat ngisi waktu luang gue aja. Jadi biasanya kalau dihitung-hitung sekitar 1 jaman sih, karena nggak kerasa soalnya kalau kita buka Instagram. Tergantung ya, kalau misalkan lagi sibuk paling cuma sejam 2 jam, tapi kalau lagi gabut ya bisa 3-4 jam sehari. Gue main Instagram karena menurut gue aplikasi itu milenial banget ya, dan juga fitur-fiturnya itu lengkap banget di Instagram. Ada filter, ada buat foto, video, dan lain sebagainya. Jadi menurut gue itu komplit banget lah, dan juga cocok banget buat milenial. Ya karena Instagram itu kan emang salah satu sosial media paling terpopuler gitu kan. Nah selain itu juga kita bisa nyari informasi terupdate di sana, terus itu ngejalin relasi even sama orang yang nggak kita kenal sekalipun. Dan pasti teman-teman kalian juga pada punya Instagram kan, walaupun mereka nggak aktif juga. Nah selain itu kita bisa neliti nih, sekarang kan banyak tuh kayak Instagram itu jadi tempat buat orang-orang kayak ngadain bisnisnya gitu, promote sana sini gitu, dan mostly it works gitu, kayak bisnis mereka itu sukses gitu sih. Jadi gue mutusin untuk pakai Instagram karena gue tertarik sama fitur-fitur yang ada di Instagram. Fitur-fiturnya juga keren-keren, jadi gue bisa bebas ngekspresiin diri gue di sana. Yang memutuskan gue untuk gunain Instagram tuh karena itu platformnya bisa diakses banyak orang ya pastinya, dan itu bisa dipakai untuk share-share karya gue atau idealis-idealis gue, itu bisa di situ semua, promosi juga bisa di situ. Sebenarnya ada sih, contohnya takut dibilang alay dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti ada kekhawatiran dikit. Nah ini sebenarnya pas awal-awal gue main Instagram itu memang ada sih kekhawatiran, karena kayak misalnya ini gue ngepost ini, kira-kira orang tuh bakal ngatain gue alay nggak sih, kira-kira gue ntar bakal dicap sombong nggak sih, gitu-gitu kan, dan lain-lainnya. Tapi sekarang gue udah ngerubah mindset gue sih, kayak ya ini IG gue gitu, ini kehidupan gue ya, gue basing aja mau ngeposting apa aja asal nggak menyinggung mereka, dan ya just be yourself aja. Pasti ada sih, apalagi kalau misalkan gue ngepost sesuatu, apalagi tentang diri gue sendiri. Kalau misalkan gue ngepost, gue pasti selalu mikir diri, pasti apa tanggapan orang-orang ke postingan gue tuh apa ya gitu. Kalau misalkan nggak semua orang bisa suka sama postingan gue, jadi sebelum gue ngeposting postingan tentang diri gue atau tentang hal-hal yang lain, gue selalu kayak mungkin introspeksi dulu, ini postingan gue. Untuk kekhawatiran pasti ada, tapi kekhawatiran tuh bukan takut dibilang alay atau gimana, tapi misalkan gue ngelakuin sesuatu yang salah gitu di foto disebut, karena ini kan digital ya, salah dikit aja kita bisa bermasalahnya panjang nanti, dituntut sana sini lah. Kalau gue sih nggak ambil pusing ya, karena gue sendiri nggak bisa nyenengin orang lain. Sebenarnya sebaik apapun kita, sebermanfaat apapun kita, tetap aja ada orang yang nggak suka sama kita gitu. Jadi gue tetap nggak ambil pusing kalau misalkan ada yang komen ataupun lainnya sedikit dan lain sebagainya. Dan juga hate comment itu karena gue nggak ambil pusing, gue juga ambil positifnya. Ya, jadi bisa buat bahan koreksi diri gue sendiri, buat introspeksi diri, apa sih yang kurang dari diri gue, apa bisa pandangan orang lain buruk tentang gue gitu. Jadi adanya hate comment itu ya pastinya gue ambil positifnya. Sebenarnya kalau masalah like dikit atau yang komen gak ada itu sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau misalnya tiba-tiba ada hate comment atau gimana, ya udah sebenarnya kita kesel kan. Cuman ya udah kan Instagram udah ada fitur delete gitu ya, tinggal delete aja gitu, nggak usah kayak berdebat sama orang yang komen, karena ngebuat kita malah nggak lebih baik dari orang yang komen itu. Jadi kalau misalkan dari postingan gue itu yang like-nya sedikit atau komennya juga nggak ada, itu gak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari postingan gue ada hate comment, berarti ada yang salah nih dari postingan gue. Jadi gue harus ngoreksi lagi apa yang salah dari postingan gue ini. Jadi gue
kayak bisa memperbaiki lagi ya postingan gue untuk yang ke depan. Kalau head comment gue biasanya gue biarin aja, atau enggak gue pin biar nanti follower gue nyerbu gitu. Kalau misalkan like-nya dikit nggak masalah sih, 10 atau 20 like juga, kalau 20 orang tuh dikumpulin di kamar lu itu jadi rame kan. Kalau yang dibanggain kayaknya nggak ada ya, tapi kalau yang ditunjukin kayak ya foto diri gue sendiri, terus juga foto-foto tentang tempat yang sedang gue kunjungi, dan juga ya hasil jepretan foto lah, karena gue sendiri suka sama motret-motret. Nah, kalau mau jujur sih ya emang ada ya kayak tentang achievement gue ya, walaupun achievement gue tuh nggak sebagus dan nggak sebanyak orang lain ya, tapi gue udah berhasil buat diri gue berkembang gitu sih. Banyak sih, jadi kalau misalkan kayak gue ngelakuin banyak hal, kayak gue ngelakuin pencapaian biasanya kadang gue share di Instagram buat nyenengin diri gue sendiri. Kerjaan gue biasanya, kalau nggak karya-karya gue gitu aja. Menurut gue penerimaan diri itu penting ya, karena kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan juga kalau bermain media sosial pastinya banyak banget orang-orang yang merasa dirinya itu kita lihat lebih baik dari kita gitu. Tapi kalau kita punya konsep penerimaan diri, kita bakal terhindar dari namanya insecurity atau insecure pada orang lain. Jadi kita juga tidak akan merasa lebih buruk daripada orang lain, dan juga kita akan lebih mudah, lebih nyaman untuk bermain media sosial karena kita tidak punya rasa insecure dengan orang lain, ataupun kita melihat orang lain merasa lebih baik dari kita, itu kita akan lebih nyaman, kita akan lebih mudah dalam menggunakan sosial media gitu. Menurut gue penting banget penerimaan diri, karena dari situ kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan diri kita ya. Nah terus secara kita udah tahu nih kekurangan dan kelebihan diri kita ketika ada sesuatu yang nggak kita suka gitu, atau kayak masalah yang menimpa diri kita, nah kita nggak bakal insecure karena ya kita udah ngelakuin yang terbaik menurut kita gitu sih. Penerimaan diri itu penting banget. Jadi kalau misalkan kita ngeliat postingan yang nggak sesuai sama diri kita bisa nggak terpengaruh. Misalkan kayak ada postingan yang nggak baik, jadi kita bisa nggak langsung menerima postingan itu dengan mentah-mentah. Jadi kayak ya kita udah padanya di sosial media, tetap jadi diri kita aja dan jangan jadi orang lain yang nggak sesuai kapasitas kita. Penerimaan diri itu pastinya penting banget kalau kita pakai media sosial, karena kalau kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, itu juga pasti akan hambat diri kita, dan orang lain juga nggak akan bisa terima kita. Narsisme berasal dari bahasa Belanda. Narsisisme berasal dari bahasa Inggris. Artinya perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Kepribadian narsistik umumnya memiliki pandangan berlebihan mengenai keunikan dan kemampuan mereka. Menurut Lubis dalam Apsari 2012, yang pertama ada faktor psikologis, kedua ada faktor biologis, dan ketiga ada faktor sosiologis. Karakteristik orang yang mempunyai kecenderungan narsistik antara lain merasa dirinya paling hebat, memiliki perasaan iri terhadap orang lain, selalu mencari dan membutuhkan pujian. Biasanya tidak mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain karena mereka hanya memiliki sedikit rasa empati, hanya berfokus pada dirinya sendiri serta sering memanfaatkan orang lain. Penerimaan diri ialah kemampuan individu untuk tetap melanjutkan kehidupan dengan segala karakteristik yang dimiliki, termasuk kelebihan dan kekurangan di dalam diri individu tersebut, sehingga dapat melihat serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri dan dapat beradaptasi dengan lingkungan.
mempunyai keyakinan akan kemampuan untuk menghadapi kehidupan. Yang kedua, berpikir positif terhadap diri dan tidak menganggap orang lain menolak dirinya. Ketiga, menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang sederajat dengan orang lain. Yang keempat, tidak malu dan tidak hanya memperhatikan dirinya. Yang kelima, berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri adalah yang pertama, pendidikan. Faktor pendidikan mempengaruhi penerimaan diri di mana individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi pula dalam memandang keadaan dirinya. Yang kedua, dukungan sosial. Penerimaan diri akan semakin baik apabila ada dukungan dari lingkungan sekitar.